I think so too. Naked Director. Oh ya, gimana kalian udah nonton episode sebelumnya belum? Kalau belum nonton bisa tonton di mana aja ya. Maksudnya kalau mau alur cerita bisa di channel kita, oke? Gimana sih? Mau promo apa pengen ngancurin channel sini, Mon? Iya, maksudnya ya gitu deh. Jadi di episode 4 ini, episode ini bakal bahas Toru yang baru babu di dalam alam bawah sadar mereka. Oke, di episode keempat ini kita akan membahas seri Zawa yang baru aja naik daun dan terpaksa berhenti. Jadi ya emang nasib sial ini banyak banget menghantui Toru. Oke. Kira-kira apa penyebab bisnisnya berhenti? Dan kira-kira mampukah seri Zawa bangkit lagi dan menjadi seorang petarung yang hebat di luar sana? Bukan petarung. Dan kita lihat aja videonya. Tarik, Mon. Come on, Toru. Di awal film, kita akan berjumpa dengan Toru dan timnya yang sedang berkunjung ke salah satu toko video cocok tanam. Tidak diduga, ternyata video mereka hanya dijual satu keping dan berada di paling bawah. Mas penjaga toko menyampaikan bahwa mereka kalah dengan video baru milik Poseidon, yaitu milik Ikezawa yang sudah kita kenal sebagai bos Binibon. Dengan perasaan resah, mereka pulang ke kantor dan segera nobar video cocok tanam karya Poseidon. Mereka merasa bahwa meski Poseidon memiliki aktris cantik, namun kualitas video sebatas ini bahkan tidak menarik sama sekali. Tidak lama kemudian, Furuyashi mantan Yakuza berkunjung ke kantor Toru. Ia mengingatkan pada Toru untuk selalu berhati-hati dengan Ikezawa. Dia menyampaikan bahwa Toru dan Toshi dipenjara karena ulah dari Ikezawa. Mendengar itu, Toru dan Toshi hanya bisa terdiam dan tak menyangka. Di dalam warung jamu bekonang, terlihat Mikumi, aktris yang baru saja kita lihat videonya dalam karya Poseidon. Ia tampak menjadi pujaan owner-owner serabi lempit yang lain di sana. Tidak lama berselang, ia kemudian menelpon ibunya. Ia yang berasal dari keluarga petani pergi ke Tokyo untuk mencari uang. Dia berjanji pada ibunya akan pulang dan bawa uang yang banyak. Beralih ke perayaan hari ulang tahun Poseidon yang keempat, Miku pun juga ada di sana. Ikezawa memberi sambutan dengan menyatakan akan membuat video cocok tanam yang lebih mantap. Ia juga mengingatkan bagi pelaku industri video cocok tanam di Jepang untuk mengikuti peraturan. Tiba-tiba saja Toru datang dan langsung menyela Ikezawa. Ia mencela bahwa ia tidak bisa orgasme saat menonton video Ikezawa. Dia kasihan melihat para gadis yang bekerja dengan Ikezawa. Miku yang sedang berada di panggung pun dihina olehnya. Ia berkata bahwa wajah Miku cantik, namun seperti robot ketika sedang melakukan program bercocok tanam. Ikezawa yang tidak terima lalu mengusir Toru dari pestanya. Miku yang baru saja pulang dari acara Poseidon segera masuk ke taksi. Tak diduga ternyata Toru ikut masuk. Toru memperkenalkan diri sebagai sutradara video cocok tanam dan meminta Miku untuk tampil di karyanya. Toru yang tidak kunjung mendapat respon positif mengikuti Miku sampai ke warung jamu bekonang. Dengan jurus ribu lidahnya, ia terus merayu Miku. Secara tidak sengaja, Megumi yang berada di dekat situ turut mendengarkan obrolan mereka. Karena nama Toru yang disobek Miku segera diambil oleh Megumi. Kita kembali pada Toru dan Miku. Di ruang VIP, Toru bertanya pada Miku berapa bayaran untuk satu film. Toru yang mendapat jawaban bayaran Miku sebesar 500.000 yen tanpa ragu menggandakan bayaran itu jika Miku mau bermain di filmnya dan langsung membayar uang di muka. Miku terlihat sangat ragu. Toru pun lantas pergi. Ia berkata jika tidak mau bermain di filmnya, uang itu bisa disimpan. Anjir. Hari berganti, syuting video kedua Toru dimulai. Mereka menuju lokasi syuting yang merupakan rumah salah satu karyawannya yaitu Mitamura. Ternyata aktris video kali ini adalah Miku. Ia diyakinkan oleh Mbak Makeup bahwa ia tidak akan menyesal bergabung dengan produksi video ini. Dan lakban serabi lempit pun dipasang. Pada video yang kedua ini, Toru menggarap cerita tentang janda. Dan syuting pun dimulai. Setelah pengambilan beberapa adegan, Toru merasa tidak puas. Dia mencela Miku bahwa aktingnya buruk dan targetnya adalah harus lebih bagus dari Poseidon. Toru menyarankan untuk melakukan adegan cocok tanam sungguhan. Aktor pria mendengar itu pun langsung menyerah. Dia tidak berani mengambil resiko dan pergi. Mbak Meka berpendapat bahwa itu akan menjadi masalah. Toru berdalih bahwa ia akan bertanggung jawab dan menambah uang fee 1 juta yen apabila Miku mau cocok tanam sungguhan. Dan tanpa ragu, Miku pun menyanggupi. Syuting dilanjutkan. Aktor pria digantikan oleh Rugby. Tanpa ragu dengan ganas yang Rugby melepas rudalnya. Saking kerasnya proses tanaman mereka sampai dibawa keluar ruangan sembari lari-lari. Mungkin ini cikal bakal istilah kawin lari. Di sana terlihat juga seorang kakek yang nampak bingungan melihat kejadian depan matanya. Siapa yang tidak panik melihat orang lari-lari sambil kentut? Saya juga bingung. Kembali pada Megumi. Teman-teman Megumi menggoda akan mencarikan jodoh untuknya. Megumi menolak dan mengatakan bahwa belum tertarik. Dia justru menanyakan program cocok tanam temannya. Pacar temannya pun berusaha menggoda Megumi. Kakinya naik meraba-raba serabi lempit milik Megumi. Megumi yang tak mau kalah menaikkan kakinya hampir ke rudal pacar temannya.
Saat dia sangat menikmati, Megumi pun meninggalkannya pergi. Iya, canggur mamas. Sementara itu, Toru dan timnya sedang pergi ke toko video cocok tanam. Beruntung, kali ini video mereka dipajang di posisi yang bagus. Pemilik toko mengingatkan bahwa mereka harus berhati-hati karena telah mengambil aktris Poseidon. Dan benar saja, Miku yang sedang di warung jamu bekonang ditangkap oleh petugas. Di ruang interogasi, Miku memohon pada Take agar tidak memberitahukan orang tuanya. Take berkata bahwa sudah terlambat. Ia sudah memberitahu orang tua Miku supaya datang menjemput anaknya. Miku hanya bisa menangis. Ditambah ternyata aksi dalam bercocok tanamnya telah dimuat dalam sebuah majalah. Kita baru pindah ke ruang makan Ikezawa. Ia sedang makan bersama dengan para aktrisnya. Suasana seketika berubah tegang. Ia mengingatkan pada mereka untuk tidak mengkhianati Ikezawa seperti Miku, karena hidupnya pasti berakhir. Wah, keras ya. Hari berikutnya seharusnya adalah syuting video ketiga Toru, namun dibatalkan. Toru bingung karena mereka tidak punya aktris cadangan. Kawada melapor bahwa semua aktris menolak syuting dengan mereka. Sekian banyak artis dan owner Serabi Lempit ditelepon, namun semua menolak. Dan mereka tahu siapa dalang di balik semua ini. Sementara itu di tempat lain, Furuya sedang menjumpai Ikezawa. Ia mengingatkan Ikezawa untuk tidak meremehkan Toru dan timnya. Pergerakan Furuya ini patut kita curigai. Mereka lanjut ngobrol dengan asik. Bos video cocok tanam ngobrol sambil ngerokok dan mantan Yakuza sambil ngemut permen. Oke. Kita kembali bersama Megumi. Ia yang sedang berada di gudang tidak sengaja menemukan album lama dari sebuah kotak. Dia melihat foto-foto lama ibunya dan terbuka misteri sana. Ia melihat ibunya bersama seorang pria yang tidak pernah ia lihat. Karena ibunya mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal. Dan sekilas wajah pria ini mirip dengan... Oh, kok udah? Ya udah, episode 4 sampai situ. Hah? Udah? Udah. Ada? Udah. Terus ini prianya siapa? Ya makanya di episode kelima kita lihatnya. Anjing. Jadi di episode keempat ini kita liatin gimana kerasnya Ikezawa ini, takutnya Ikezawa sama Toru. Wah ini, tapi ini masuk ke dia keren sih. Kalian bayangin ini bos Ikezawa yang udah kaya kan, udah banyak bisnisnya. Dia takut sama Toru yang lagi merintis loh, bayangin. Lagi merintis dan ecek-ecek. Masih diremehkan, bahkan mereka makan pun masih di tempat yang kotor ya gitu. Ibaratnya. Mas, halo. Emang Yoyo Banter ini memang peliharaannya Dayat sih. Jadi ya gimana ya? Video kita nggak jadi loh nanti. Oh iya deh, maaf ya. Ya kan dia dibayar Pak. Iya Meskipun juga. dia mulai protes karena gajinya yang naik. Katanya lebaran ya, saya iyain aja. Iya, gua Tadi, udah naikin gajinya loh. Kemarin kan biasanya kan saya taruh gajinya kan di meja. Sekarang saya naikin lemari. Aduh, dia bapak gelem ketawa loh sih. Maaf, bercandanya udah mulai bapak-bapak banget ini. Oke, kita balik ke videonya deh. Kita tadi lagi ngomongin soal Ikezawa yang takut banget sama Toru yang belum jadi apa-apa. Gila, bayangin Ikezawa Toru yang lagi merintis ini dijegal kiri kanan. Dijegal kiri kanan. Ya intinya jadi pengusaha itu gak gampang ya sebenarnya. Memang tidak gampang. Kalau kalian mengira pengusaha itu pasti kaya, waduh salah. Pengusaha itu pasti miskin yang jelas. Siap-siap bangkrut kapanpun. Itu dia, seorang pengusaha itu siap untuk bangkrut. Tapi yang bikin pengusaha kaya adalah dia tidak pernah takut bangkrut dan dia selalu balik berjuang pas dia jatuh. Dia tahu gagal dan dia tahu kapan bangun. Itu dia. Betul sekali. Dan itu yang ya semoga kalian juga bisa. Tapi saya seneng banget sih lihat-lihat film yang keren-keren kayak gini. Maksudnya film-film di mana dia harus berada di keadaan yang sulit banget dan dia bisa survive is fucking inspiration for me. Itu inspirasi yang gede banget. Tinggal kalian ngelihatnya dari sisi Toru atau sisi Serabi Lempitnya. Saya Serabi Lempitnya. Oke, jadi emang tidak bakal jadi apa-apa. Dan saya dari undur diri dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Emon biarin aja Emon. Mon undur. Udah. Dan dadah. Dadah.